Oke, Raquela, Malaika, Nidia, Prisil, Fianka orangnya udah ada, Fianka? Sudah izin tadi, Fianka orangnya tapi ada? Boleh jawab? Oke, masih sambil menunggu. eh Siang semuanya untuk kemarin yang remet tes ya udah ada hasilnya. Dan kita akan ada tes CBT. Jadi tes CBT ini kita minat dapat jadwal di hari Selasa tanggal 1 bulan 9, mat wajib di hari Kamis tanggal 3 bulan 9. Nah, jadi tolong disiapkan untuk pertemuan kita yang saya list itu kelas 10 masih ada 3 pertemuan sama yang hari ini. Jadi minggu depan kita ada 2 kali, masih ketemu minat sama wajib. Jadi manfaatkan nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, baik yang mat wajib atau mat minat. Kemudian, oke, untuk yang tes CBT, bisa kalian catat dulu materinya. Oke, untuk yang tes CBT, yang 10 minat, itu kita ada persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, sama sifat logaritma. Jadi sifat logaritma akan saya ajarkan hari ini. Untuk yang persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen yang kemarin sudah bisa dipelajari lagi dari tugas, kuis, slide PowerPoint yang kita sudah bahas. Kemudian yang 10 wajib, itu ada persamaan mutlak, pertidaksamaan mutlak, kemudian yang pertidaksamaan satu variabel dari yang linier, kuadrat, rasional, sama yang irasional. Oke, jadi manfaatkan terutama yang nanti untuk mat wajibnya itu kan ada yang rasional, irasional, itu bisa dikondisikan, boleh nanti Selasa depan dan Kamis depan itu kita fleksibel aja, mau nanya yang apa akan saya coba jawab semuanya. Oke, jadi pekan depan itu ada 2 kali ketemu, silakan dari yang soal-soal yang sudah kalian dapat, kalian punya, nah itu bisa ditanyakan. Oke, saya mau semuanya di unmute dulu, silakan. Udah. Oke. Baik, untuk yang hari ini sudah muncul di kalian? Udah. Udah ya. Ini nanti akan saya upload setelah saya coret-coret aja, daripada tidak efektif 2 kali ada uploadan. Sifat-sifat logaritma, mungkin ini kalian sudah pernah dengar atau belum pernah dengar, saya juga tidak tahu. Di SMP mungkin kayaknya sih belum tapi ya. Tapi kalau logaritma, oh apa sih ini log? Kadang-kadang di kalkulator kan ada tulisan tuh yang log. Nah ini penggunaannya ketika apa? Oke, untuk logaritma ini ada hubungannya dengan pangkat sebenarnya, dengan eksponen. Oke, jadi seperti ini. Apa sih logaritma? Logaritma itu kebalikan dari perpangkatan. Ada syaratnya nih yang perlu kalian perhatikan. Oke, syarat utamanya ini ya.
Operasi logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Didefinisikan, perhatikan syaratnya. A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1. B-nya harus lebih dari 0. Oke, ini yang paling dasar nih. Definisinya A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1. B-nya harus lebih dari 0. Maka A log B sama dengan C itu adalah jika A log B sama dengan C, jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Oke, ini yang menjadi pegangan utamanya. Syaratnya, ini A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, B-nya lebih dari 0, maka berlaku seperti ini. Ya. Syarat terdefinisinya jangan sampai lupa, jangan sampai salah syaratnya, karena ini yang menjadi dasarnya. Sampai sini oke. Sekarang lanjut ya. A log B dibaca logaritma B dengan basis A. Atau dapat dibaca juga logaritma B dengan bilangan pokok A. Gitu ya. Orang kadang-kadang bacanya A log B. Ya nanti beda makna ketika A dikali dengan log B atau A-nya itu sebagai bilangan pokok. Nah ini yang menjadi perhatian. Tapi ya biasanya orang sering salah baca jadi A log B. Misalnya 2 log 3, 3 log 5. 3 log 5 itu kan bisa 3 dikali log 5 atau 3-nya sebagai bilangan pokok dari logaritma tersebut. Oke, A disebut basis atau bilangan pokok. Syaratnya tadi A-nya itu lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ini rules-nya. Jika A-nya sama dengan 10, bilangan pokoknya 10, maka bilangan pokok itu tidak dituliskan. Misalnya log 5 dengan basis 10, itu ditulisnya hanya log 5. Sampai sini jelas? Jadi kalau basisnya bilangan pokoknya itu 10, maka itu tidak perlu dituliskan. Jadi cukup ditulis log 5-nya saja. Demikian juga jika kalau ditulisnya hanya log 12, misalnya seperti ini. Berarti yang dimaksudkan adalah logaritma 12 dengan basisnya 10. Ini dulu nih rules-nya, jelas? Kemudian, jika basisnya itu adalah E atau bilangan natural, kan ada Pi, ada E gitu ya. Maka E log A atau logaritma A dengan basisnya E ditulisnya dengan ln A, ln, ditulisnya ln, ln, logaritma natural. Logaritma natural. Jadi ditulisnya ln, ln A. Ada yang bacanya ln, ada yang bacanya ln. Logaritma natural. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ini rules-nya dulu ya. Oke. B disebut numerus dengan syarat B-nya lebih dari 0. Syarat A lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau B, dia harus lebih dari 0. C disebut hasil logaritma. Nilainya bisa 0, bisa positif, bisa negatif. Nggak ada masalah. Bebas. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sampai sini ada yang mau tanya? Aman? Aman? Aman. Aman. Oke, lanjut. Nyatakan, misalnya seperti ini. Nyatakan eksponen berikut menjadi bentuk logaritma. Ini gimana? Wanita ucapkan janji pernikahan. Aku akan jadi seluruh kedamaianmu. Ini gimana nih? Aku akan bersamamu di seluruh tugasmu. Ini apa? Foto ini. Kelasnya bukan soalnya. Sayang. Kalau mau foto kelasnya. Oke. Ini bagaimana? Tadi bentuk utamanya apa sih? Bentuk logaritma? Sebelumnya? Nih ya. Kan kalau
Gini nih. Nih perhatikan di sini nih. Ya. Sekarang dia minta dari bentuk pangkat, bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma. Berarti ini notasinya bagaimana? Yang nomor 1. Oriel? Dapat. Ya. Tadi gimana sih bentuknya? Ini kan log B dengan basisnya A sama dengan C. Tadi ekuivalen dengan bentuknya B B sama sama dengan A A pangkat pangkat C. C. Berarti kalau pada kasus nomor 1, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi C? B-nya 64. Heeh. A-nya jadi Pak, Ya, Pak, itu kalau nggak salah tadi B sama dengan C pangkat A kan? Atau A pangkat C. bukan, nggak jadi dia, Ini ya. C ya bisa aja saya nggak salah. jadi dia. A log B sama dengan C berarti B sama dengan A pangkat C ya. Gitu. Oke, ini kayak gini dulu nih. Terus B-nya 2 kan? yang ada pangkatnya siapa nih? A-nya 6. Pangkatnya 64. Yang ada pangkatnya 2. Coba lihat di sini nih, nih. Hmm. Siapa yang jadi A, siapa Dua, yang jadi kan? B? A-nya berapa? A-nya 2 kan? B-nya? A-nya B-nya? 64. B-nya 64. C-nya? C-nya pangkatnya kan? 6. 6. Berarti kalau dari bentuk ini, kita tulis ke bentuk logaritma, jadinya apa? Logaritma Log 64. dengan basis 2 sama sama dengan dengan 6. 6. Kayak gitu ya? Paham? Kalau yang nomor 4, gimana nih? Gracia. Nomor 4 gimana Gracia? Delapan log 4 sama dengan 2/3. 8-nya di mana nih? 8-nya yang A. Oke, berarti 8 gini. Log 4 sama dengan 2/3. kayak gitu. Setuju semua? Ya, Pak. Oke. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Yang nomor 7, ini dia. Gimana nih? A-nya 3 bukan? A-nya 3 3. bukan. Ya, B-nya B-nya 5. 5, C-nya X. Oke, berarti jadi gimana nih? Log 5. Log 5. Itunya 3 di depannya. Ini 3. Ini log 5 gitu. Ya, sama dengan X. Kan X. Setuju semua? Atau ada yang punya pendapat lain? Udah? Ya. Oke. Satu lagi. Saya minta Aaron, nomor 6. Aaron? Log 1/27, log 1/27 dengan basis 3 sama dengan min 3. Dengan basis 3 sama dengan min 3. Gitu ya?
min Oke. 3. Ini saya tandain dulu nih. Tadi yang jawab ini Oriel ya. Oriel nih Gracia. Ini Nidia. Ini Aaron. Pak. Ya. Itu kalau pangkat itu ke pangkat fraction itu perlu pakai kurung. Ya lebih bagus ditulis sih. Misalnya kita kalau nggak ditulis juga nggak masalah. Jadi biar tidak, sebentar. Ini pennya mana? Oke. Jadi saya nulisnya misalnya 3 log 1/27 sama dengan min 3. Seperti ini boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai nulisnya kalian gini nih, 3 log 1/27. Nah ini bisa timbul salah tafsir kan, di orang yang melihat. Nanti sangkanya 3 log 1/27 nih, kayak gitu. Itu sih yang perlu dihindari. Kenapa kita kasih bracket atau dikasih kurungnya, biar menghindari hal-hal yang salah baca atau salah tafsir aja sih. Lebih bagus kan, dilihatnya juga lebih oke. Oke, bagus pertanyaannya tadi. Nicholas, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Nggak ada? Aman? Aman. Oke. Sekarang lanjut ya. Sekarang dari notasi logaritma diubah ke bentuk eksponen. Sama aja kan kayak tadi. Oke. Nomor 3 nih, siapa yang mau nih? Silakan. Nomor 3 ada yang mau? Silakan unmute, langsung ngomong. Saya Pak, gitu dulu tapi kasih tahu. Jadi saya bisa lihat. Pak, saya mau coba. Ya, silakan. Tapi bentar, masih bingung. Nomor 3, nomor 5, nomor Pak, 9. nomor 3 itu 2 sama dengan 2 sama dengan 1/3. 1/3. Bentar, salah. Salah. Oke, salah. 2 sama dengan 8 pangkat 1/3. Itu ya, 2 sama dengan 8 pangkat 1/3. Gitu kan? Iya. Iya dong. Oke. Nomor 3 udah ya. Ini Priscil nih. Nomor 5. Ini lebih gampang sih ngubah dari logaritma ke bentuk eksponen daripada nomor 5. Siapa? Silakan. Bapak. Ya, Kenny. Oke, 25 sama dengan akar 5 pangkat 4. akar 5 pangkat 4 gitu ya. Iya. Ini juga kalau mau dikasih kurung akan jadi lebih bagus gitu, lebih enak dilihatnya. Harus tidak? Ya tidak harus, tapi lebih bagus kan seperti ya ini ada kurungnya. Oke. Ya udah deh, ini buat direbutin aja deh. Siapa lagi yang belum nih? Kita beresin aja semua, mengurangi kerjaan kalian. Ini masih awal ya, harus lebih cepat. Ini dulu nih, kita habisin dulu nih. Siapa yang mau lagi? Kalau nggak ada yang mau ya udah saya lanjut lagi nih. Nggak usah dibahas ininya. Karena ada di sini nih habis itu. Nomor 9 ada yang mau? Nggak mau? Oke, kalau nggak mau saya lanjut ya. Berarti udah Mau. bisa semua. Mau, Pak. Coba.
KN nomor 9 itu 5 sama dengan 5 sama dengan X pangkat sepertiga. X pangkat Sih? gini. Iya. Oke. Udah ya. Ini mungkin terlalu gampang kali, tidak perlu pembahasan ya. Jadi saya lanjut lagi. Sekarang yang udah aplikatifnya nih. Dengan menggunakan definisi logaritma dan persamaan eksponen, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sederhana berikut ini. Oke, yang mau dibahas nomor berapa aja? Pilih. Saya kasih di sisi kiri saya kasih 2 pilihan, di sisi kanan saya kasih 2 pilihan. 1 sampai 5 silakan pilih 2 macam. 6 5 5 3 3. Oke. Yang sisi kanan 10. 10. Oke, 10. 8. 8. Oke. Dan ya, sah ya. 9 deh. Oh, udah 8 lah. 9 mah gampang itu kan. Itu nggak ada tandanya. Kalau tadi nggak ada tandanya berarti berapa tuh artinya? 10. Ya, dia dalam basisnya basis 10 kan. Oke, sebentar saya tulis dulu soalnya. Oke. Oke. Kita lanjut. Tadi yang nomor 3. Nomor 3 itu log 0,0001 sama dengan X. Berarti secara aturan tadi, ini kok nggak ada basisnya nih? Basisnya basis berapa dong? 10. Berarti ini basis 10. Ya kita tinggal tulis aja gitu 10. Kalau kalian bingung, ini untuk mempermudah. Kemudian, selanjutnya, ini kita gunakan definisi kan? Kan tadi A, ini log, B sama dengan C. Berarti artinya apa? B sama dengan A pangkat C, gitu kan? Berarti ini gimana dong? 0,0001 sama dengan X pangkat 10 atau 10 pangkat X? 10 pangkat X, itu kan ya? 0,001, ini artinya 1 per berapa? 10.000. 10.000 ya? Iya. Sama dengan 10 pangkat X. Berarti 10.000 itu 10 pangkat 4. Kalau 1 per 10.000 berarti 10 pangkat Min 4. Berarti 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat X. Berarti dapat dong X sama dengan min 4. Kayak gitu. Sampai sini oke, aman? Oke. 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 Kemudian tadi 3 terus 5 ya. Yang nomor 5. Nomor 5 itu soalnya gini. X plus 1 log 81 sama dengan 2. Berarti ini artinya apa? Secara definisi. 81 sama dengan X plus 1. X plus 1 dipangkatin 2. Kemudian gimana? 81 dijadiin 9 pangkat 2. Ya, 81 dijadiin 9 pangkat 2. Udah bener belum? Ingat ya, ini kuadrat ya. Berarti kalau mau kan jadi X plus 1 sama dengan plus minus 9 ya? Iya dong. Akan ada 2 kemungkinan kan? Berarti X plus 1 sama dengan 9. X plus 1 sama dengan min 9. Gitu kan? Berarti ini sih dapat X sama dengan
8. 8. Di sini dapat X sama dengan min 10. 10. Oke. Yang dipakai yang mana? Tadi syaratnya apa ABC-nya? Lebih dari 6. 8. Kalau ada A log B, syaratnya kan A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1 kan? B-nya lebih dari 0. Sekarang masukin nih, X-nya ini nih. Kan 8. Masukin ke atas, 8 tambah 1. Oke, lebih dari 0, berarti aman. Min 10 masukin ke atas, min 10 tambah 1. Berarti ini TM ya. Aman nggak nih? Aman. Oke, ini masih yang sederhana ya. Kita sama sesuai definisi aja, sesuai definisi. Kalau yang bingung silakan langsung tanya ya. Oke, kemudian selanjutnya. Tadi minta nomor 8 sama 10. Oke. Nomor 8. 8 itu 0,5 log akar 2X sama dengan 2. Nah, ini gimana? Akar 2X. Akar 2X sama dengan 0,5 pangkat 2. Terus gimana dong? Ada yang punya ide? Gimana nih? Akar 2X itu berapa? Berarti 2X pangkat Kedua. setengah ya. Sama dengan 0,5 pangkat 2. 0,5. Berarti 0,5 dipangkatin 4, dipangkatin setengah gitu. Ngerti nggak? Enggak. 0,5 dipangkatin 4 dipangkatin setengah sama aja nggak kayak 0,5 pangkat 2? Oh. Ya. Ini kita mengubah bentuk nih, biar nyamain nih. Berarti kan pangkatnya udah sama. Ya kan? Iya. Berarti tinggal kita samain. Berarti 2X sama dengan 0,5 pangkat 4 ya? 0,5 sih? Setengah pangkat 4, gitu ya? Berarti jadinya X sama dengan? Pusing. Jangan pusing dong. 1/32. 1/32. Oke, dicerna dulu. Udah, aman? Kalau desimal boleh nggak, Pak? Bagaimana? Kalau desimal boleh nggak, Pak? Kalau Desimal. ya boleh aja, boleh. Hmm. Berarti itu kan berapa? 0,5 pangkat 4. Terus dibagi 2 lagi. Desimalnya terlalu banyak kan? Angka di belakang komanya. Kayak gitu. Boleh aja, boleh. Tapi jangan dibulatkan ya maksudnya ya. Jangan cuma misalnya tiba-tiba dari 0,372 berapa, tiba-tiba cuma 0,3 aja kayak gitu, itu akan jadi salah. Makanya riskan kalau desimal ya seperti itu. Kecuali menuliskannya lengkap, itu aman. Oke. Lanjut. Nomor 10. Nomor 10 saya tulis di samping aja deh. Oke, nomor 10. 0,25 X min 1 min 2. Oke, ini gimana? X min 1. X min 1 sama dengan
0,25 0,25 pangkat 2. pangkat min 2 ya. Berarti jadinya apa nih? X min 1 sama dengan, bisa saya tulis gini ya, 1/4 pangkat min 2, gitu dong. Berarti X min 1 sama dengan 1/4 itu berapa? 4 pangkat min 1 dipangkatin min 2. Berarti jadinya X min 1 sama dengan 4 pangkat 2. Berarti X min 1 sama dengan 16, X sama dengan 17. Oke, seperti ini ya. Jadi yang kemarin belajar perpangkatan itu penting juga, masih bersambung. Bersambung terus, pemfaktoran dan segala macam ya masih berlanjut. Oke, aman? Fadli oke ya, Fadli? Aman? Aman. Lanjut ya? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut dulu aja. Terus ada sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat yang pertama, ya kalian tetap harus ingat definisinya ya. Lagi saya tuliskan di sini, kalau ada A log B, itu syaratnya apa? A-nya lebih dari 0, Dari 0 nggak boleh 1. A-nya nggak boleh 1, B-nya lebih dari 0. Ini yang harus kalian ingat baik-baik nih, jangan sampai tidak tahu syaratnya. Kalau tidak tahu syaratnya, definisinya nanti juga bingung. Oke, sekarang sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Ini gimana? Ini mau dibuktikan atau kalian mau terima saja, mau ngapalin? A log A sama dengan 1, berarti buktinya gimana? Secara definisi apa? A sama dengan A pangkat 1, gitu kan? Berarti artinya A sama dengan A, gitu kan? Berarti selalu benar dong. Kalau A log 1 sama dengan 0, berarti buktinya gimana? 1 sama dengan Pangkat 0. A pangkat 0. Jelas kan? A-nya itu lebih dari 0. Berarti apapun bilangan pangkat 0 ya udah 1 kan? A log dalam kurung B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Kalau dia dalamnya sini berbentuk perkalian, maka dipecah menjadi penjumlahan nih. A log B, A log C. Dengan basisnya sama ya. Basisnya sama. Demikian juga berlaku sebaliknya. Kalau dia ada A log B ditambah A log C, basisnya sama, berarti itu artinya bisa kita kalikan bilangannya. Dah, itu dulu deh. Ya, kalian terima dulu aja ya. Kalau mau buktiin sih boleh aja. Ini kalau dia pembagian, jadinya pengurangan. A log B dikurang A log C. Dengan syarat basisnya sama. Oke. Kalau untuk yang pangkat, A log B pangkat M. Pangkatnya yang di belakang nih ya. Pangkatnya yang di belakang. Nih. Pindah jadi kali. M dikali A log B. Kalau pangkatnya yang di depan, pangkatnya di basisnya itu jadi pembagian. Jadi 1/n dikali A log B. Jadi kalau ada pangkat yang di belakang sama di depan, ya tinggal dibikin jadi M per N. A log B. Sampai 7 aman? Sekarang 8. Kalau ada begini nih yang bersambung. A log B dikali B log C. Berarti bersambung ya. A log B dikali B log C. Itu berarti sama dengan A log C. Berarti kalau misalnya bersambung A log B dikali B log C dikali C log D. Berarti hasilnya apa?
Kalau ada yang bersambung nih, A log B dikali B log C dikali C log D. Hasil akhirnya apa? A log D. A log D. D. Ya, A log D. Oke. Yang nomor 9 ini perpangkatan nih. Kalau ada A dipangkatin A log B. Ini pangkat ya. A dipangkatin A log B. Itu hasilnya adalah B. Kalau dia yang di bawahnya sama nih dengan basisnya, berarti tinggal diambil numerusnya aja, B-nya. Oke. Nomor 10 itu yang kalau berkebalikan. Kalau A log B itu sama dengan, ini A log B sama dengan 1 per B log A. Sebentar, saya perbaiki dulu. A log B itu B log A. Oke, sorry. Udah. Kemudian yang nomor 11, itu kalau ada A log B, itu bisa kita pecah jadi log B per log A. Dasarnya kayak gitu dulu. Kalau ada A log B, kita pecah jadi log B per log A. Jangan kebalik ya. Kalau kita mau kasih dia basisnya, berarti kasih basisnya yang sama. Misal di sini pada kasus ini saya kasih P, misalnya jadi P log B per P log B per P log A. Sorry. Oke, seperti ini. P log B per P log A. Sampai sini aman? Pak, Ya. itu tadi PE dari mana? Bebas, kita ngasih, misal kalau mau dikasih 3, berarti 3 log B per 3 log A. Kalau mau dikasih 5, 5 log B per 5 log A. Yang penting sama ngasihnya. Kalau di atas dikasihnya P, bawah dikasihnya P basisnya. Atas kasih P, bawah kasihnya P. Kalau di atas kasihnya 3, bawah kasihnya 3. Kalau di atas kasihnya 5, bawah kasihnya 5. Kayak gitu. Oke? Itu sifat-sifatnya dihafalin aja. Ya, sama tahu cara makainya. Ini habis ini contohnya nih, cara makainya gimana. Yang penting diingat tuh, ya tadi, misalnya kalau kali jadi tambah, bagi nih jadi kurang. Kalau pangkat, berarti kalau yang pangkat yang di numerusnya jadi pengali, kalau pangkat yang di basisnya jadi bagi. Gitu loh. Kalau perkalian nyambung, itu langsung. Kalau pangkat, ini harus sama. Kalau ini dibalik, jadi seper. Kalau ini dipecahnya jadi begini. Oke, langsung ke soal deh. Misalnya, mau yang mana nih? Ini nanti tugasnya, ini tugas kalian nih ya. Pilih sisi kiri, mau pilih 2 deh, yang sisi kiri mau yang mana? Berapa? Yang mana? Yang D. Sama? Sama mana? E. Oke. Push. Tadi, kalau tambah dengan basisnya sama, berarti dia diapain? Kali ya. Berarti 6 log 6 akar 2 dikali akar 3. Gitu kan ya? Berarti jadinya 6 log berapa nih? 6 akar 6. 6 akar 6. 6 akar 6 itu 6 pangkat berapa? 6 akar 6. Ini kan 6 pangkat 1, ini 6 pangkat setengah kan akar 6 ya kan? Berarti jadi ya 6 pangkat 1,5 ya. Atau 3/2 gitu ya. Ya nggak? Oke. Tadi pakai sifat yang kalau pangkatnya di belakang jadi apa? Kali. Pindah ke depan jadi kali kan? Berarti jadi 3/2 dikali 6 log 6. Pangkatnya aja kan yang pindah kan? 6 log 6 berapa? Tadi A log A berapa? 1. Berarti hasil akhirnya berapa? 3/2. 3/2. Kayak gitu.
Kalau yang E gimana? Dibagi. Dibagi. Berarti Oke. jadinya 3 Tiga. log dalam kurung 81 81 dibagi 1 per 27. Berarti jadinya gimana nih? 3 log 81 kali Kali 27. 27. Kayak gitu ya? Iya. Kalian mau hitung nih 81 kali 27 berapa? Jadiin 3 pangkat. Ya, jadiin 3 pangkat aja ya. 81 itu 3 pangkat 4. 4. Dikali 3 pangkat 3. 3. 3 pangkat 7. Berarti 3 log 3 3 log. pangkat 7. 7. Berarti jadinya 7 kali 7 dikali 3 log 3 gitu ya. 7. Jadinya 7. 7. Hasil akhirnya 7. Oke. Aman? Aman. Kemudian yang sisi kanan mau yang mana? G. 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 Oke, terus J. J. I. I apa J? J. J aja lebih susah ya. Oke, yang G. Kita lihat nih. Ini kan pengurangan. Basisnya sama nggak? Beda. Beda. Ini 0,25, yang sebelumnya 0,125. Bisa langsung kita bagi nggak? Enggak. Enggak ya, itu notes yang pertama. Kalau dia basisnya beda, ya otomatis kita nggak bisa langsung bagi ya. Ya berarti ini kita kerjakan masing-masing aja. 0,25 itu berapa? 5 pangkat 5. 1 per 4 ya? Ya. 1/4 itu berarti 2 pangkat min 2 gitu ya. Log 16 itu 2 pangkat 4. 4. Sampai sini oke. Oke. Dikurang 0,125 itu 2 pangkat berapa? 1/8. Ya, 1/8 berarti 2 pangkat Min 3. min 3. Log 32 itu berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Sampai sini oke. Oke. Tadi pakai sifat yang pangkat. Kalau ada pangkat di belakang, pangkat di depan. Ini jadinya berapa nih? 4 per 2. Per min 4 per min 2 gitu ya. Dikali 2 log 2. 2 log 2 gitu kan. Dikurang. Ini jadi apa? 5 Per per min 3. 5 per min 3. 2 log 2. 2 gitu kan. Pangkatnya udah pindah, sisa lognya doang kan. Ya. Ini jadinya berapa? 2 log 2 berapa? 1. 1. Berarti kita tinggal lihat ini aja ya. 4 dibagi min 2. Min 2. 2. Min 2 ini plus ya. 3. 5 per. Berarti jadinya berapa nih? Min 1/3. Min 1 per 3. Oke, sampai sini aman? Aman. Aman. Sekarang yang J. Yang J ini gimana nih? Ini 2 dikali 6 log 9. Ditambah 4 dikali 6 log 2. Dikurang 2 dikali 6 log akar 6. Ini jadi gimana dong? 2 ini kalau di depan, pindah ke mana? Ini kan 2 nih. Ini lihat dulu nih, semuanya udah 6 log, 6 log, 6 log. Sebenarnya udah ada harapan sih. Tinggal 2-nya ini nih, 2-nya kita pindahin kemana? 9. Jadi pangkat di 9 kan? Iya. Oke, masih aman. Berarti yang J itu saya ubah jadi gini ya. 6 log 9 pangkat 2. 2-nya dari depannya itu. Iya, kan tadi kalau pangkatnya di yang numerusnya pindah jadi perkalian. Otomatis kalau perkalian bisa dong kita pindah jadi pangkat di numerus. Kan berlakunya bolak-balik kiri kanan. Oke. Berarti ini jadi apa? Yang kedua, 6 log
2 pangkat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikurang 6 log Akar 6 pangkat 2. akar 6 pangkat 2. Sampai sini oke? Iya. Berarti jadinya apa? 6 6 log. log Kan udah ada 6 semua Akar kan? 6 pangkat 2. Gini kan? Jadi 9 pangkat 2 dikali Kali 2 2 pangkat pangkat 4 4 bagi dibagi 6. akar 6 pangkat 2 langsung saya tulis 6 ya. Ya. Oke. Terus gimana lagi nih? 6 log Berarti gimana dong cara ngitungnya? Kalian mau hitung semua? Lebih baik kita menggunakan penyederhanaan aja ya. Berarti ini 9 kali 9 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu loh. Bagi 6 kan? Terus gimana? 6 bagi 9. Ini 6 bagi 9 berapa? 3. 2. Sisa 2. 2. Terus 2-nya dicoret, Miss. 2-nya coret lagi gitu ya. Jadinya berapa? 6 log 72. 72 kali 3 216. 216. Oke, 216. 216 itu 6 pangkat 3. 3. Berarti boleh langsung ditulis sama 3. dengan 3 deh. Oke, ngerti. lumayan. Sudah. Lanjut nih. Mau yang mana lagi? Baik. Oke. Mas, saya izin ke toilet ya. Ya, silakan, Marvel. Nomor 2 yang sebelah kiri mau yang mana? Boleh. Terus? Nih. Yang lain kagak ada yang mau dibahas. Yang A deh. A. Yang sisi kanan mau yang mana? F. F, oke. Sama Oh, G, H, atau I? G mah gampang. G, H, atau I? Saya sarankan I. pilih H atau I. I. ya. Ya. Kita lihat. Yang A dulu nih. Berarti kayak tadi dong. Ini lognya nggak ditulis nih basisnya. Berarti dia dalam basis berapa? 10. Dalam basis 10. Oke. Berarti nih ada 2 dikali log 25. Kita ubah jadi apa? 25 pangkat 2. 5 pangkat 2. Ya kayak tadi kan. Log 25 pangkat 2. Dikurang Kurang log 5 pangkat 3. log 5 pangkat 3. 3. Ditambah log 20. Log 20 gitu ya. Iya. Oke. Ini semua udah dalam basisnya basis 10 kan? Kalau ada kurang jadi apa? Bagi. Bagi. Ya udah berarti kita tinggal 25 pangkat 2 dibagi sama 5 pangkat 3 tambah berarti jadi Kali 20. kali 20 gitu ya. Ya. Sampai sini aman? 25 pangkat 2. Berarti tuh Jadi 5 pangkat 2 dipangkatin 2. berarti kan kasar gini kan ya. 5 pangkat 4 dikali 20 dibagi 5 pangkat 3 gitu kan? Iya. Kan? Boleh sederhanakan dong. Nah, Ini ada 5 pangkat 4 sama 5 pangkat 3. Berarti ini habis. Ini masih ada pangkat 1 ya? Iya. di 100. Jadinya Nah, 100. log
100. Justru 100 itu 10 pangkat 2. berarti hasilnya 2. 2. Kalau mau ditulis log 10 pangkat 2, terus jadi 2 dikali log 10, ya boleh aja. Kita makin lama makin cepat ya, biar kalian juga bisa makin efisien kalau lagi ngerjain. Yang E gimana nih yang E? Ada 1/A log B pangkat 2. 1/B log C pangkat 2. 1/C log A pangkat 2. Kalau 1/A itu berarti A pangkat? Min 1. A pangkat min 1 log B pangkat 2. Dikali 1/B? D pangkat min 1. B pangkat min 1 log C pangkat 2. C pangkat 2 dikali C C pangkat min 1 log A pangkat 2. Sampai sini oke? Terus, kita tinggal bagaimana nih? Halo, C. Pangkatnya kita rapiin dulu ya. Pangkatnya kita turun-turunin dulu nih. Ini berarti jadinya apa nih? Kalau yang dari A pangkat min 1 log B pangkat 2. 2 per min. Min 1. 2 per min 1 ya? Iya. Pangkat yang di belakang jadi yang di atas kan? Pangkat yang di depannya, yang di A-nya jadi di bawah kan? Sampai sini oke? Oke. Dikali dengan Itu kok jadi per itu 2, 1. ini pakai sifat yang tadi kan? Taruh sebentar, saya tulis dulu. Ini pakai sifat yang tadi kan? Kalau ada pangkatnya MN itu, yang nomor 7. Oh, Kalau ada pangkat yang di numerusnya dengan di basisnya, berarti kan jadi M per N gitu ya. oh iya. Oke, lanjutnya ini jadi berapa nih? Min 2. Min 2, min 2, min 2 jadinya? Min 8 ya? A log B, B log C, C log A. Berarti jadinya apa? Log A. Halo, C. A log Log A. A log B, B log C, C Halo. log A. Berarti jadi A log? C. Saya tulis dulu ya nih, A log B, B log C, C log A. Hasil akhirnya jadinya apa? Halo, C. Log A. Kali. A log A atau A log C? Kalau Hasil akhir ya, hasil akhir. Iya apa? A log Halo. A, A log A ya. Itu ambil paling ujung gitu ya? Ya ini kan A log B, B log C, jadinya A log C kan? A log C dikali C log A. A log A kan? A log A berapa? 1 kan? Oke, jadi min 8 dikali 1 hasilnya? Min 8. Min 8. Oke. Aman, aman? Ya, aman dulu aja lah ya. Kalau bingung, silakan potong. Ini nggak ada yang bertanya, aman berarti. Yang F, log A kuadrat per BC tambah log B kuadrat per AC tambah log C kuadrat per BA. Semua basisnya udah sama? Belum. Basisnya basis berapa nih? 10 10. 10 kan? Oke, ini kalau tambah berarti tinggal diapain? kali. Berarti log dalam kurung A kuadrat per BC dikali dengan B kuadrat B kuadrat per B. AC dikali B kuadrat. B kuadrat per BA. Jadi gimana? Ya dikali aja. Ini A-nya hilang. Oh, A-nya habis itu kan? B-nya juga habis nih ya. C-nya juga habis kan? Jadi log berapa? 1. Log 1. Apapun log 1 hasilnya? 0. 0. 0. Kayak gitu. Oke? Oke. Nah, ini yang tadi.
1/25 pangkat 5 log 2. Tapi tadi 1/25. Taruh. Sorry. Kenapa? A bukannya harus lebih dari 0. A itu yang mana? Kan A log B. A-nya berapa nih, Marvel? Kalau nggak ditulis. 10. 10 ya. Berarti oke dong. Kan syaratnya tadi A-nya lebih dari 0, A-nya nggak boleh 1. Kalau B-nya lebih dari 0. Nggak apa-apa kan? Kalau B-nya 1 boleh kan? Yang nggak boleh 1 A-nya ya. Oke, thank you Marvel. Ada lagi yang mau ditanya dulu nih? Oke. Yang ini tadi yang huruf apa ya? I 1/25 pangkat 5 log 2. Kan tadi adanya sifatnya gini ya. A pangkat A log B sama dengan B kan? Yang penting sama dulu nih. Berarti 1/25 itu apa? 5 pangkat min 2. Berarti 5 pangkat min 2 dipangkatin 5 log 2. Kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, berarti pangkatnya diapain? Kali. Dikali ya. Kalau dikali, berarti AB sama dengan BA dong. Boleh saya tukar posisinya kan? Oh, iya. Ya nggak? Iya, boleh. Sampai sini oke, ada yang mau ditanya? Berarti jadi apa nih? 5 pangkat 5 log 2. Kan udah sama nih 5-nya. Berarti hasil tinggal berapa? Minggu. 5 pangkat 5 log 2. 2. Berarti 2 doang kan? 2 pangkat. Oh, min 2. Gitu kan? 2 pangkat min 2 berapa? 4. Berapa? 1/4. 1/4. Udah. Ini udah banyak sifat yang kepake nih. Lanjut. Nomor 3. Jika log 2 sama dengan P, nyatakan tiap bentuk berikut dalam bentuk P. Sama nomor 4. Log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B. Nyatakan tiap berikut dalam bentuk A dan B. Nomor 3 mau yang mana? F. F. Boleh F. Sama mana? B. B. Oke. Kalau ada soal-soal yang seperti ini, perhatikan yang diketahuinya. Sekali lagi ya. Kalau ada soal-soal seperti ini, perhatikan yang diketahuinya. Oke. Berarti kan log 2 sama dengan P. Ini basisnya basis berapa? 10. Basisnya basis 10 kan? Berarti kita cuma main di angka ini nih, 2 sama 10. Paling mentok sama 1 lah. 1, 2, 10. Udah, itu nggak ada yang lain-lain lagi. Bagaimana memunculkan pertanyaan itu dengan yang diketahui? Misalnya, log 0,2. Log 0,2 itu artinya apa? Log 0,2 itu berapa sih? 1/5. Oke, boleh. Log 1/5. 1 ada nggak? 1 boleh pakai. 5 ada nggak? Nggak ada. Berarti ini kita ubah jadi log 2/10. Kita cuma main angka yang diketahuinya nih. Yang diketahui kan ini doang nih. Oke. Log 2/10. Kalau tadi ada log A per B jadinya apa? Ini saya kurungin biar bagus ya. Kalau ada pembagian jadi apa? Kurang. Jadinya apa? Log 2 dikurang log 10 kan? Log 2 apa?
Log 2, P, log 10 berapa? 1. 1, berarti P min 5. 1. Kayak gitu. Yang F gimana yang F? Pak itu kok min 1? Kan di log 2 dikurang log 10. Log 10-nya berapa? Hah? Log 10 berapa? 10 log 10. 10 log 10 kan? 10 log 10 berapa? Min 1. 10 log 10, 10 log 10 1 kan? Makanya jadi P dikurang 1 gitu kan? Oke, lanjut lagi. Log 250. Oke, bagaimana munculin angka 250 dari angka 10 sama 2? 2 kali. Ya, Marvel? Kita cuma main angka ini nih, 10 sama 2. 2 kali 125. 2 dikali 125. 125-nya dapetnya nanti dari mana? Jadi 5 pangkat. Masih ada 5-nya kan? 5-nya itu kalau mau kalian jabarin boleh nggak? Ya boleh aja. Berarti gimana nih? 5 kali 5 kali 10 gitu ya. Kan 250 kan? 10-nya udah ada nih, aman. Dapat angka 5 tuh dari mana? Kita cuma 10 sama 2. Dapat 5 tuh dari mana? Ada 10 sama 2. Dapat 5 tuh gimana? 10 bagi 2. Iya, tinggal 10 bagi 2 kan? Berarti 10 bagi 2. Itu kan? 10 bagi 2 dikali 10 kan? Bisa ini kita tulis gini kan, jadi log 10 kali 10 kali 10 bagi 2 kali 2 kan? Iya. Berarti kalau di atas, berarti log 10 tambah log 10 tambah log 10 dikurang yang di bawah log 2 dikurang log 2, gitu kan? Iya. Log 10 berapa? 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3. Log 2, P. Berarti ini jadinya, saya lanjut ke sini ya. Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 dikurang P dikurang P kan? Jadinya berapa? 3. 3 dikurang 2P. Kayak gitu. Oke, nomor 4 di skip dulu. Saya lanjut ke yang nomor 7 nih. Itu mirip. Nomor 4, 5, 6 mirip. Ini paling besarnya adalah di nomor 7. Oke, yang diketahui ada 3 nih. 2 log 3 sama dengan X, 3 log 7 sama dengan Y, lalu ada 3 log 11 sama dengan Z. Oke. Jadi kita main di angka-angka yang kita ketahui ini. Mainnya di angka 2, 3, 7, dan 11. Nggak boleh di angka lain. Yang mau dicontohin nomor berapa? A, B, C. B. B. Jangan. Nomor C aja deh. C. Oke, C ya. Kita cuma boleh main di angka yang diketahui. Sekali lagi, kita cuma boleh main di angka yang diketahui. Berarti ini 2 log 3, 3 log 7, 3 log 11. Berarti cuma main di angkanya 2, 3, 7, dan 11. Oke. Langkah pertama, kalau ada soal seperti ini, kita pecah dulu nih. Kayak tadi kan. Berarti log 18 per log 84. Gitu kan ya? Bentuk yang terakhir, sifat yang terakhir. Kalau ada bentuk A log B, kita bisa pecah jadi log B per log A. Gitu kan? Kalau kita mau kasih basis, jadi P log B per P log A. Yang penting basisnya sama. Cara ngasih basisnya gimana nih? Lihat dari yang diketahui. Lihat dari yang diketahui. Yang paling banyak diketahui. Yang paling banyak diketahui angka berapa? 2 log 3, 3 log 7, 3 log 11. Paling banyak diketahui angka berapa? 3.
3. 3. Maka dikasih ini saya kasih dia basisnya basis 3. Boleh nggak kalau dikasih basisnya 5? Boleh nggak kalau dikasih basisnya 7? Boleh nggak dikasih basisnya 12? Boleh aja. Cuma kan nyusahin diri. Kita manfaatkan yang diketahui. Oke. Habis itu kita tinggal buka nih. 3 log 18. 18 itu bagaimana dapat 18? Dari angka 2, 3, 7, dan 11. 2 kali 3 kali 3. Gitu dong. Ya. 84. 84 dari mana? 7 kali 3 kali. 12. Berarti dari sederhana ya. 2 dikali 2 Oh, dikali 3 dikali 7 gitu ya. Oke, sampai sini aman? Oke. Pak, itu jadi basisnya ambil yang paling banyak ya. Yang paling banyak diketahui. Oke. Jadi tergantung soalnya, ngasih taunya apa. Berarti kalau kali ini kita pikir jadi apa nih? Tambah. Tambah. Berarti jadi 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 3 gitu ya. Per bawahnya jadi apa? 3 log 2 tambah 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 7. Sampai sini oke? Lanjut. 3 log 2 ada nggak? Enggak. Adanya apa? 2 log 3. Kalau 2 log 3 itu sama dengan X, berarti 3 log 2 sama dengan? X. Berapa? Oke nih. Seper X. Yes, seper X. Yang tadi kan dibalik kan? Kalau ada A log B sama dengan 1 per B log A. Gitu kan? 3 log 2 berarti kan 1 per 2 log 3. Berarti seper X ya. Berarti ini seper X. Ditambah 3 log 3, 1. 1. Ditambah 1. Gitu kan? Per 3 log 2, Per X. per X. Ditambah Per X. per X. Ditambah 1. Ditambah 3 log 7. Iya. Iya, udah ada ya. Berarti kita tinggal masukin. Jadinya apa nih? 1 per X ditambah 2 per 2 per X ditambah 1 ditambah Y. Tidak boleh ada pecahan di dalam pecahan. Maka di sini yang di atas saya kali X per X gitu ya. Biar pecahannya hilang. Jadinya apa nih? Per X dikali X. 1 ditambah 2X per bawahnya penyebutnya 2 tambah X tambah XY. XY. Kayak gitu. Ini yang paling sering keluar tuh yang model-model seperti ini kalau untuk sifat-sifat logaritma. Jadi yang nomor 7 ini adalah yang paling akhir untuk bisa jawab di nomor 5, 6, ya kayak gitulah. Misalnya di nomor 6 nih, 2 log 3, 2 log 5. Berarti kita akan mainnya di basis berapa? 2 ya, karena banyak diketahuinya 2 kan, kayak gitu. 8 log 3. 8 itu udah sederhana belum? Belum. 8 itu kita sederhanakan dulu. Jadi 2 pangkat 3. Nanti dalam bentuk 2 log 3. Jadi kalau yang belum sederhana, kita sederhanakan dulu. Oke. Ini PowerPoint-nya. Nanti akan kita bisa download di Google Classroom. Soal latihannya, ini ada juga. Nih, bukan. Tugas ini. Kelihatan di kalian? PDF-nya kelihatan? Ya. Ya. Ini tugasnya. Tadi udah kita bahas sebagian. Saya coplok-coplok. Nah, kalau kalian mau, saya tidak berupa tugas. Saya juga mau, kalau kalian mau nih ya. Ini sih nggak tugas.
Tapi ini kumpulan soal-soal aja nih kalau kalian mau tuh. Ini mau nggak? Ya kalau kalian mau coba sih akan lebih baik sih buat persiapan ujian. Mau. Oke, tapi ini saya tidak tuntut untuk mengerjakan ya, yang soal-soal ini yang PG. Saya minta kalian mengerjakan yang ini, yang tadi, yang udah dibahas di PPT. Yang muncul sebagian, oke? Ini nanti untuk tugasnya, yang ini akan saya tambahkan sebagai tambahan kalian. Ini kalian boleh kerjakan, kalau ada yang nggak bisa boleh tanya ke saya, nggak masalah. Tapi saya tidak menuntut untuk dikumpulkan. Oke, jadi nanti akan ada uploadnya di sana. Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk hari ini? Tugasnya yang tadi kan? Ya, tugasnya yang tadi. Tugasnya ada di PDF sendiri ya. Cuma sebagian jawaban udah ada di PowerPoint tadi kita udah bahas sebagai contoh-contohnya. Kalau kalian mau mengerjakan bagian awal-awal PowerPoint itu juga jauh lebih baik gitu ya. Jadi kalian penguasaannya udah SMA harus lebih bisa belajar mandirinya lah. Nggak perlu dikit-dikit disuruh baru kerjakan. Atau kalian itu kayak seperti orang yang fakir nilai gitu. Kalau ada nilainya, kalau ada upahnya baru mau kerja. Ya nggak seperti itu ya. Kalian harus punya sikap mental. Ya udah kerjakan aja dulu. Pasti akan ada hasilnya gitu loh. Kalau kalian banyak ngerjain latihan soal, otomatis kalian juga akan lebih bisa, ulangan lebih bisa. Ah ini gue nggak mau ngerjain, nggak ada nilainya. Ya kalian nggak dapat nilai, terus ujian juga nggak bisa gitu kan. Kayak gitu loh. Jangan, aduh nggak ada nilainya, nggak usah kerjain. Kalian harus lebih mandiri lah. Saya tidak minta matematika itu diutamakan, enggak. Banyak pelajaran lain juga sama pentingnya. Tapi mentalitas seperti itulah, kerjakan yang memang ya kalian butuh, kalian mau menambah diri kalian mau upgrade diri kalian. Bukan hanya kayak, aduh, kayak anak, kalian udah bukan anak kecil lagi, mau kerjain PR biar dapat hadiah kayak gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Kalian harus punya sikap mentalitas yang lebih baik. Oh ya, satu lagi, kalau kalian ini, saya nggak tahu gitu ya, diskusinya aktif tidak di luar grup WA matematik. Saya berharap sih kalian aktif, atau mau, istilahnya ini kalian udah satu kelas ya, saling support lah. Oke, ini udah berjalan 1 bulan, udah nggak ada cerita lagi. Gua anak dari SMP MGS, lu bukan anak SMP dari MGS, yang nggak ada kayak gitu ya. Saya berharap sih ya saling terbuka aja, saling diskusi. Yang dari luar silakan bertanya dalam satu forum grup, yang dari dalam silakan membantu. Semuanya saling bekerja sama. Karena udah bukan zaman lagi kompetitif, tapi udah zamannya untuk yang kolaboratif ya, bekerja sama gitu. Jadi kita harus bareng-bareng. Jadi bareng-bareng kita jauh lebih baik pastinya sih. Oke, kalian usaha kalau nggak bisa bertanya, jangan diem-diem aja. Oke, baik. Hari ini udah beres, nanti akan segera saya rilis di Google Classroom. Silakan menghadap kamera dulu untuk dokumentasi hari ini. Oke, Gracia mana Gracia? Raquela, jangan jidatnya doang Raquela. Nah, Gracia, mukanya nggak kelihatan. Berdiri mungkin lah sedikit, biar masuk dulu frame. Oke. Silakan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi, bahan ulangannya saya sudah sampaikan. Minggu depan, kita masih ada 2 kali pertemuan. Jadi manfaatkan itu dengan baik. Saya open terhadap semua pertanyaan, baik yang di pertidaksamaan rasional irasional maupun yang logaritma yang ini ya kalian kondisikan aja. Bahkan soal-soal yang sebelum-sebelumnya kalau memang ada yang masih kurang jelas, jadi kita bahas di minggu depan. Manfaatkan minggu depan itu sebaik mungkin ya. Karena minggu depannya lagi udah langsung ulangan. Oke, semuanya terima kasih, sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu dan selamat beristirahat. Thank you.